Adem loh men, serius. Adem ya? Adem ini Bren. Oh, udah mulai merasuk berarti ini. Merasuk apanya tuh? Habis ini dong. Iya. Nih, ntar lagi susuk-susuk jatuh. Oh iya, ini ada susuknya enggak? Enggak terima susuk kalau gue, takut cor langsung. Takut bumi Bren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah kita bikin apa ya ini jadi kayak gini. Oke, friend, kembali lagi di Nomaden Story bersama saya Samir dan Nurika dan Odong. Oke, saat ini pasti kalian bertanya-tanya ya, ini bikin apa ini kayak Bawa itu ya, daun kayak pisang. seleder. Kok bawa daun pisang gitu? Tapi ada yang tahu nggak sih daun apa ini? Daun apa sih ini? Daun Ini pisang nggak sih? Daun kelor. Oh, kelor. Daun Kelor hijau. Kelor, bukan kolor Oh. ya. Anjing. Nah, Garing friend, tuh. untuk kali ini kita akan membahas salah satu tanaman yang jadi khas budaya di Indonesia. Masa iki khas Indonesia? Yo, Oh, asli ya? Kan gimana sih ente? Makanya jadi tanaman dong biar Jadi ulet aja biar tahu tanaman. Nah, kali ini kita masing-masing nih bawa daun kelor nih ya. Kenapa ini dengan daun kelor ini ya? Pernah ada pengalaman nggak sih masing-masing nih dari Kak sama Odong tentang daun kelor? banyak lah, pasti banyak juga orang yang ngerti kalau daun kelor katanya buat peluntur, jimat dan susuk. Jadi kalau aku gini-giniin, luntur lah semua tuh susuk-susuk. Tuh, Kamu punya susuk jangan nggak? Aku berarti aku. Lu punya susuk nggak? Susuk kok. Susuk piro? Yang Nggak, emang 100. iya ya katanya maksudnya itu bisa jadi penangkal ya. Ceritanya seperti itu, yang dipercaya seperti itu. Mitosnya memang banyak masyarakat sekali. tuh percaya, banyak yang Kepercayaan percaya seperti masyarakat itu. memang. Jadi daun Aku jadi kelor. inget ini nih. Ngomong-ngomong soal daun kelor nih, Pen. Aku pernah ini best of true story. Waduh. Best of true story. Bener, ini cerita fakta nih. Kok serakah? Waktu itu aku sekarang kan aku tinggal di Sidoarjo nih. Sidoarjo. Nah, aku punya tetangga, sana emang lanjut usia banget sampai usia 100 tahun lebih. Tuh Lama ya? iya, usianya rendah banget 100 Sepuh. tahun. Sepuh lah ya, sepuh banget. Sepuh. Nah, itu waktu itu dia beliau ya mendiang ya almarhumah ini sedang Ini udah almarhum berarti udah. iya, sudah Almarhumah. Almarhumah. Nah, tetangga yang nggak jauh sih dari rumahku itu. Ya namanya tetangga. Iya Kalau sih. jauh ya bukan tetangga namanya. Iya. Perantauan. Iya. Nah, di sana malam hari dia ini almarhumah ini sedang mengalami nazak, sedang masa kritis-kritisnya. Nah, saya kok apa? Nazak, Sakaratul maut. Sakaratul maut. sakaratul maut, bukan nazak yang itu ya. Kirain nazak seperti mati KDI. lampu. Tolong. Itu nazar. Oh, itu Mirip nazar. tapi ya sama nazar. Kayak wingi Faang. Krik. Tapi Anton mirip ya. Oke. Dari lemu-lemunya itu. Lagi. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Ngawur ini enggak, ini beneran ini cerita ini 100% fakta. Nah, Oke. waktu itu almarhumah sedang mengalami nazak atau sakaratul maut. Itu malam banget, dari tengah malam dini hari jam 12 lebih. Itu udah rame tetangga. Aku waktu pulang itu sekitar jam 11-an. Sampai rumah dibilangi istriku, itu si mbah ini sedang mengalami nazak. Cuma dia nggak apa ya, kayak ketahan gitu loh. Ketahan kenapa? Tahan pintu gitu. Nggak bukan itu anjing, ini serius Oh, ini. iya. Serius. Merinding aku, merinding. Serius ini. Makanya merinding. Aduh, merinding aku. Aku sampai bergetar gini. Nah, Itu kelaparan. merindingmu ya karena nggak ada duit. Lanjut. Nah, itu ketahan, nggak Bisa. mati-mati lah yo. Nah, akhirnya dipanggil orang pinter di sana.
dipanggil ternyata tahan tuh karena ada susuk di dalam tubuhnya gitu. Susuk lah gitu. Kembalian. Itu sosok anjing, ini susuk. Logam. Logam yang diperuntukkan yang khusus. ditanam ya? Bener. Terus? Ini bener. Nah, setelah itu sampai itu lama banget itu keluarnya, akhirnya Keluar apa ini, John? keluar susuknya itu. Oh, susuk. Akhirnya, nah di dekat rumahku itu kan ada rumah Pak D saya itu keluarganya mertua saya. Aduh, pusing di silsilah. Nggak, ada daun kelor, dan selama bertahun-tahun aku ditinggal di sana aku nggak tahu ini daun kelor kayak gini nih. Bentuknya nggak tahu. Bentuknya nggak tahu. Aku. Padahal banyak istilah dunia tak selebar daun kelor tapi nggak ngerti bentuknya. Iya nggak tahu. Oh, aduh, bentuknya. terus. Ternyata tak pikir daun kelor tuh macam daun pepaya gitu. Oh. Ternyata ini ada di deket rumah gue, coy. Oh gitu. Iya ada. Nah akhirnya diambil ini daun, katanya terus di apa? Ditumbuk gitu terus ditempelin ke badannya almarhumah yang dipasang susuk itu. Nah, lah kok alhamdulillah syukurlah akhirnya ya baru bisa, kan kesiksa coy. Oh iya. Kesiksa dia friend. Karena waktu Nggak najak bisa nggak lancar lah. keluar itulah. Akhirnya pada habis subuh kalau nggak salah itu baru bisa. Katanya begitu. Nah, itu pengalamanku tentang daun kelor ini, friend. Tapi emang daun kelor ini banyak sekali sih dikaitkan sama hal-hal mistis. Ada orang yang percaya di pohon kelor ini jadi sarangnya Nah, setan. Ya benar juga. Ada tuh selain beringin katanya. gitu katanya. bener bang. Pohon kelor ini tempat atau sarangnya jin gitu atau setan gitu. Terus ada juga yang percaya misalkan daun kelor ini untuk ya itu tadi melepas susu, melepas ilmu-ilmu hitam, atau kadang katanya banyak juga tuh kayak polisi gitu misalkan untuk penjahat-penjahat yang kebal baco atau kebal peluru itu pakainya ini katanya untuk menghilangkan kekebalannya itu gitu, untuk itu, melunturkan istilahnya melunturkan ilmu hitam tadi. Pakainya daun kelor ini katanya. Nah, makanya padahal dunia nggak selebar daun kelor, Bray. Itu peribahasa, Pre. Iya. Itu peribahasa. Makanya waktu aku tahu itu tanaman ternyata daun kelor, tiap aku lewat sana itu agak merinding, coy. Ini jangan-jangan ada penunggunya kan. Katanya juga selain daun kelor ada juga ya kayak pohon sawo ya. Sawo. Iya, bisa Sawo kecil. pohon sawo. Nah, itu gue beringin tanam, kan, coy. Aku tanam, coy. Sawo kecil itu di depan rumahku. Tuh, Ya wis sekarang dicabut mati. berarti sekarang. Belum, masih Rumahnya udah dibongkar kalau enggak. Tunggu buahnya dulu aja lah. udah mati sih, udah mati, dia udah kering. Sawo kecil sih. Sawo Tuh. kecil. Nah, ini gimana ini yang dari timur Pulau Jawa ini? Pastilah. Enggak sih, hampir sama juga sih. Hampir sama. Kakekku juga susah meninggal. Kakek ya? Kakekku susah meninggal. Tapi ya gitu, kayak ilmu yang dia punya harus diturunkan kayak gitu. Cuman Ilmu apa itu? Ilmu nahu, sorok. Ilmu-ilmu lah intinya, Mas. Ya. Ilmu itu harus diturunkan ke anak pertama kayak gitu. Cuman nggak bisa. Akhirnya susah juga sih, agak sempet susah. Dan inilah yang bisa. Tapi kalau kakekku Ya dulu, wallahu alam, cuman memang tradisinya kalau orang Iya sih, emang susah katanya gitu sih. dibawain kayak gini, terus ini dicelupin aja ke air, terus dikibas-kibasin. Tapi aku nggak ngerti itu ada Dicepres-cepres. doa atau apa, aku nggak ngerti. Cuman memang dikibasin nih. dikibas-kibasin. Ini Tapi banyak nih makhluknya. luntur semua ngilang, bleng. Iya, mukanya luntur juga nih. jadi kalau kakekku dulu ya sama sampai 100-an tahun tapi nggak pakai daun kelor, pakainya daun talas hitam kalau nggak salah. Itu untuk juga ada susuknya, melunturkan juga. Ya kayak ilmu-ilmu gitu, bukan susuk sih, kayak ilmu gitulah. Biasanya untuk orang juga kenalnya buat mandiin jenazah gitu kan, meskipun dia nggak punya ilmu tapi bisa digunakan biasanya digunakan buat mandiin jenazah. Buat apa mandiin jenazah? Buat wangi-wangian gitu nggak? Enggak lah, ya buat pelengkap. Mungkin orang nggak tahu dia punya ilmu atau punya gitu. logam apa yang gini, jadi Logam mulia lagi pakai mahal-mahalnya ini. tuh sekarang logam mulia emas.
pakai ini gitu. Iya ya, banyak ya di Eropa, di barat sana pakai gigi emas itu ya. Itu Iya. gimana ya? Dicabut susah, Dicopot-copotin men. sekarang, dicopot-copotin terus dijual. Ditambelin aja langsung Mumpung sama lagi daun mahal kelor nih, ini. mumpung lagi mahal, copotin lah gigi satu jual. Tapi logam mulia ada nggak sih khusus. nampak kayak khasiat lah ya, maksudnya Manfaat. secara ilmiah lah, secara ilmiah gitu mungkin. Banyak, we. Pasti banyak lah Banyak kalau kok. daun kelor juga. Banyak khasiatnya katanya. Untuk itu misalkan untuk pengobatan banyak. Untuk Penyakit, apa? penyembuhan. Ya, itu penyembuhan penyakit ya pengobatan itu namanya. Oh iya bener ding, lupa. Terus untuk make up juga bisa. Untuk gitu. make up juga Kok bisa. tahu? Make up juga bisa. Kok Ya baca, ngerti? baca. Oh baca. Oh, Ben pinter. Akhir-akhir ini pinter ini, Bran sekarang, Bran. Ya ngopi, masalahnya oke. kuncinya ngopi. Sejuta inspirasi di page kok. Bener-bener. Tapi benar memang banyak sih katanya khasiatnya bahwa apa daun kelor ini kan dipercaya juga kayak bisa Penyakit. iya untuk Penyembuhan misalkan penurun gula darah, terus mencegah kanker, Jantung. mencegah penyakit jantung gitu. Mengobati penyakit Itu jantung. caranya diapain yo? Tahu Ya, nggak? banyak sih kadang Di lebih banyak pengobatannya secara herbal sih. Kayak misalkan dibentuk kapsul atau misalkan dikeringkan terus di blender. Oh, di blender. Di blender sarinya kayak gitu bisa. disajikan kayak teh gitu loh. Dikeringin kan banyak tuh produk-produk yang daun kelor tapi yang udah versi kering, jadi tinggal seduh, dibikin teh, dibikin minuman, Enak ya, sama nggak di usah blender. panen dulu gitu ke kebun dulu, Iya. nyari dulu. Tapi katanya susah nggak sih nyarinya? Ini katanya susah loh. Di beberapa daerah Kalau- mungkin udah langka bener-bener. sih, tapi kalau misalkan di ada daerah-daerah kayak di Jatim itu banyak kok, kayak di Semenep itu sentranya di situ. Nah, kalau di ini Banyuwangi Timur Pulau juga Jawa ini. banyak. Masih banyak sih. Ini nilai ekonomisnya juga tinggi. Oh iya? Ini tuh dari Jatim juga ini kan iya, ngekspor ini Ngekspor ke ini kan. Iya. beberapa negara, ke Korea, ke Jepang. Jepang. Ya itu mereka gunakan juga untuk pengobatan herbal, baik itu. Terus untuk make up itu juga tadi. Gitu. Nah, tentu untuk pren-pren nomaden ini pasti sedikit banyak nggak tahu juga ya. ada yang tahu ada yang nggak mungkin. Soalnya aku juga yang bukan milenial juga nggak tahu loh ini khasiatnya. Kamu generasi apa emang? Aku generasi Y. Ini pren sekalian kita udah ngeracik ya tadi ya ini. sedikit. Neng Tambahin. dari Timur Pulau Jawa ini Tambahin. sudah bikin Bisa di-cut ini bisa nggak ini? di tembuk juga ini. Jadi buat apa ya? Buat masker ya? Masker. Coba ya. Cuk, aku udah dikelinci percobaan, cuk. Oh, jadi ini udah jadi ya? Tadi diapain tadi tuh? Diulek Ini sampai lembut, cuman sampai lembut banget, sampai tapi lebih lembut banget sampai ininya pecah. Besok. Pengorbanan cuk dari kejuk. jadi kalau lebih instannya lagi bisa pakai yang bubuk, tinggal seduh aja. Kalau yang ini cuman diulek air sampai Tambahin air nggak nih? pakai air dikit. Air sini. Air. Terus ada lagi Apanya nih di air? cara yang buat detox badan dari racun. Kalau ini kan untuk kecantikan masker. Tapi yang cara yang pakai detox bisa ditambahin ragi. Jadi Oh, ragi buat tape itu ya. Jadi 3 sendok ragi ditaruh di 1 liter air, ditambahin bubuk daun kelor. Baunya harum, men. Ditinggal deh 12 jam di suhu ruangan. Setelah 12 jam dibuat spa aja, dibalurin ke badan. Itu bisa Tinggal. buat buat detox. kamu tuh Ditinggal setahun. 12 12 jam. jam. Buat kamu tuh tubuhmu penuh racun kan? Tuh katanya juga bagus. Apalagi mulut kau penuh Desergon. racun. Racun. Jangan dimakan. Ayo siapa yang mau aku maskerin? Aku coba aku Oke. belum cuci muka ini berminyak kebetulan ya. Pengorbanan Cocok. untuk Kayak pengorbanan semua. untuk jadi suami yang ganteng dan baik ini. Pulang-pulang istriku, loh. Kok beda? Ini suamiku apa bukan? Wajah kok hijau Biar nggak burik-burik banget. Jadi manfaatnya kalau buat wajah, buat ngangkat sel kulit mati. Terus di close up dong ini dong biar kelihatan wajah saya bau gitu. kamu jangan banyak ngomong salah jalan sama mas nanti. Terus habis itu buat enggak benar-benar. Terus belum tahu dicok lagi cok. Udah adem loh, men. Serius, adem ini, Bren. Oh, udah mulai masuk berarti nih. Masuk apanya tuh? Makan di sini dong, makan di sini dong. Ya. Nih, terus Tusuk-tusuk jatuh. oh iya ada susuknya enggak? Enggak terima susuk kalau ya, takut cor langsung. Paku bumi kan. Paku bumi kan. Itu didemin.
Ini bolongan ini. Saya Bentar. Nanti ada yang nggak glowing nih. Oh iya, sisanya nak. Gimana ya hasilnya nanti? Dia udah 15 menit tuh langsung cuci muka. Katanya biar Glowing. penonton tahu tuh hasilnya kayak gimana. Halo. Udah tak? Gimana? Udah kayak lagi. Aku lupa ini siapa temanku bukan ya. Wih, glowing friend. Glowing ya? Nggak Tapi usah- kok perasaan sama aja. aja Wah, bening ini. Kalau buat masker enak juga sih. enak juga ya? Dia Dia kelihatan kok. Glowing. Ada, Lu silau, ada Mir. perubahannya. enggak, karena juga saya sering wudhu ya. Suka. Oke, nah itu tadi pembahasan kita kali ini, friend. Tadi Ada mistisnya, ada mistisnya. manfaat-manfaatnya, nilai ekonomisnya ada. Sampai diuji coba seperti apa untuk proses make up tadi, apa istilahnya Masker. untuk kecantikan tadi, masker tadi. Nah kan, jadi istilahnya apa? Banyak sekali manfaatnya dari daun kelor ini. Nggak salah nih kalau misalkan Mau coba. penonton-penonton semua mau coba nanem Daun daun kelor kelor di rumah nih. lebih Kalau ekonomis. kalau punya banyak 8 hektar misalkan ya, jadi duit bolong ya. juga loh. Iya, bisa ekspor. Dibuat misalkan usaha ke luar loh. negeri. UMKM sekarang tuh bagus. Banyak. Produksi daun kelor juga. Oke. Nah, terima kasih untuk friend yang sudah menonton dan nantikan Next konten-konten kita selanjutnya dan pasti akan lebih menarik lagi ya. Menarik lagi. Tetap di stay tune di Nomaden Story dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.